Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan kode etik dan standar praktik audit internal. Sebagaimana kita ketahui bahwa agar dapat mengemban sebuah kepercayaan yang semakin besar dan dapat menjalankan peran sebagai auditor internal dengan baik, maka diperlukan suatu kode etik dan standar yang seragam dan konsisten yang menggambarkan praktek-praktek terbaik bagi audit internal. Serta hal ini merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya sebagai seorang auditor internal. Selain itu, juga untuk menjadi acuan dalam praktek audit internal di berbagai organisasi, baik yang berorientasi bisnis maupun nirlaba, termasuk dalam hal ini adalah sektor publik. Sehingga dalam menjalankan profesinya sebagai auditor internal dibutuhkan yang namanya kode etik dan standar profesi untuk praktek audit internal. Oleh karena itulah maka disusunlah yang namanya The Professional Practice Framework atau kita singkat sebagai PPV. Apa itu? Yaitu sebagai pedoman bagi audit internal dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif. Apa saja komponen yang ada pada PPF tersebut atau The Professional Practice Framework tersebut, yaitu yang pertama adalah kode etik, yang kedua standar, dan yang ketiga pedoman praktik, serta yang terakhir adalah pedoman lainnya. Maka kalau kita simpulkan, komponen The Professional Practice Framework ini terdiri dari 4 hal, yaitu kode etik, standar, pedoman praktik, serta pedoman yang berhubungan, pedoman lain yang berhubungan dengan urusan audit internal. Dalam hal kode etik dan standar, ini merupakan pedoman yang wajib diikuti dalam melaksanakan jasa audit internal. Kode etik terdiri dari prinsip dan aturan pelaksanaannya atau rule of conduct-nya. Sedangkan standar ini terdiri dari 3, yaitu standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Sedangkan yang berhubungan dengan pedoman praktik ini sebagai petunjuk praktis dalam pelaksanaan jasa audit internal yang bersifat tidak wajib atau non-mandatory, di mana pedoman praktik ini berisi interpretasi dari standar untuk memudahkan dalam pengimplementasian standar tersebut. Sehingga dalam hal komponen The Professional Practice Framework ini, maka kita akan dapat memahami runtutan dari kode etik, standar, pedoman praktik, dan pedoman lainnya. Untuk bahasan yang pertama berkenaan dengan kode etik audit internal, pertanyaan pertama adalah apa itu kode etik? Kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi sebagai pedoman berperilaku
dengan tujuan untuk dapat bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, kompetensi, dan selalu memegang teguh amanah yang diberikan. Sehingga perlu dalam menjalankan profesinya sebagai audit internal dibutuhkan yang namanya kode etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai suatu profesi, ciri utama dari auditor internal ini adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, maka auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karena itu, maka konsorsium organisasi profesi audit internal dengan ini menetapkan kode etik bagi para auditor internal. Tentunya dalam menyusun atau menetapkan kode etik audit internal ada maksud dan tujuannya. Adapun maksud dan tujuan dari penetapan kode etik audit internal ini adalah kode etik dimaksudkan untuk mengarahkan sikap dan perilaku auditor internal dalam berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi dalam melaksanakan penugasan serta dalam hubungannya dengan pihak lain. Sedangkan tujuan dari penyusunan kode etik ini adalah untuk menumbuh kembangkan kultur beretika pada profesi auditor internal, sehingga dapat meningkatkan budaya etika dalam profesi audit internal tersebut. Kode etik audit internal ini terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah objektivitas, yang ketiga adalah kerahasiaan, dan yang keempat adalah kompetensi. Ini merupakan 4 pilar prinsip yang ada dalam kode etik audit internal. Prinsip pertama dalam kode etik yang wajib diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal adalah berkaitan dengan integritas, di mana integritas auditor internal ini merupakan nilai-nilai kejujuran, karena dalam hal jujur itu tidak cukup melainkan harus berani mengungkapkan fakta di mana yang benar itu adalah benar dan yang salah juga harus disampaikan salah. Meskipun tentunya dalam penyampaian tersebut menghadapi tantangan dari lingkungan serta melawan adat istiadat atau hal yang telah umum terjadi di tempat tersebut. Nah, integritas ini merupakan nilai kejujuran, konsisten, ketekunan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini merupakan dasar kepercayaan para pengguna layanan yang diberikan kepada para auditor internal. Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Sehingga hal yang pertama kali harus ditegakkan dalam prinsip kode etik ini adalah berhubungan dengan integritas yang harus dijaga oleh auditor internal.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya seorang auditor internal ini dalam menerapkan dan menegakkan prinsip integritas. Maka auditor internal yang pertama adalah harus melakukan pekerjaan dengan tekun dan menyatakan keadaan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan hukum dan nilai etika organisasi. Yang kedua, auditor internal harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, auditor internal harus memahami dan mematuhi hukum serta membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan hukum atau profesi. Yang keempat, auditor internal harus tidak boleh secara sadar dan dengan sengaja terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah auditor internal harus menghormati, mendukung, dan memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang sah dan etis. Itu 5 hal yang harus dilakukan oleh auditor internal dalam menerapkan dan menegakkan prinsip integritas. Prinsip yang kedua yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal yang berhubungan dengan kode etik adalah prinsip objektivitas, di mana objektivitas ini menunjukkan sikap mental yang tidak memihak dan menghindarkan diri dari kemungkinan benturan kepentingan atau conflict of interest yang mendasari profesionalitas auditor internal dalam mengumpulkan, menilai, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diuji. Auditor internal menunjukkan prinsip objektivitas yang profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji tersebut. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Sehingga kalau kita lihat dalam prinsip objektivitas ini, seorang auditor internal harus memiliki sikap mental yang tidak memihak kepada siapapun dengan kepentingannya dalam mengumpulkan, menilai, dan mengkomunikasikan informasi yang berkenaan dengan aktivitas audit internalnya, serta sikap yang memungkinkan adanya benturan kepentingan atau conflict of interest yang mendasari pada profesionalitas dari auditor internal tersebut harus dapat dihindari. Nah, bagaimana caranya seorang auditor internal itu dalam menerapkan dan menegakkan prinsip objektivitas? Yang pertama yaitu auditor internal harus memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi berkaitan dengan aktivitas atau proses yang sedang dijalankan. Yang kedua, auditor internal harus tidak berpartisipasi
dalam kegiatan atau aktivitas apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang patut diduga atau dipandang dapat menurunkan objektivitas penilaian sehingga menghalangi auditor internal untuk memberikan penilaian yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, auditor internal harus tidak boleh menerima apapun yang dipandang dapat menurunkan kualitas pertimbangan profesional dari auditor internal. Dan yang keempat, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview oleh auditor internal tersebut. Itu tindakan yang dapat dilakukan untuk menjunjung tinggi prinsip objektivitas. Prinsip yang ketiga yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal dalam kaitannya dengan kode etik adalah prinsip kerahasiaan, di mana auditor internal ini menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Nah, bagaimana caranya seorang auditor untuk menerapkan dan menegakkan prinsip kerahasiaan, yaitu auditor internal yang pertama adalah harus bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan informasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya yang diperoleh dari hasil pelaksanaan audit. Dan yang kedua, auditor internal harus tidak menggunakan informasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau berpotensi merusak legitimasi dan nilai-nilai etika yang harus dijaga oleh organisasi. Itu prinsip yang berkaitan dengan kerahasiaan, di mana auditor internal wajib menerapkan dan menegakkannya. Prinsip yang terakhir, yang keempat, yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal untuk mendukung kode etik adalah prinsip kompetensi, di mana kompetensi ini mengharuskan auditor internal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam penugasannya. Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Nah, bagaimana caranya seorang auditor internal dalam menerapkan dan menegakkan prinsip kompetensi ini? Maka dalam hal tersebut, auditor internal yang pertama adalah harus bersedia menerima penugasan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam artian bahwa segala bentuk penugasan itu telah dipahami oleh auditor internal. Artinya, auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebelum menerima penugasan tersebut. Yang kedua, auditor internal harus memberikan jasa audit internal
sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit internal atau International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Dan yang ketiga adalah auditor internal harus secara berkelanjutan meningkatkan dan mengembangkan keahlian, efektivitas, dan kualitas jasa profesionalnya di bidang audit internal. Itu prinsip kompetensi yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan standar perilaku audit internal, di mana kita ketahui bahwa dalam kode etik ini juga memuat mengenai standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh audit internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktek audit internal. Para auditor internal dalam hal ini wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan kode etik ini, auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik tentunya dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan dari audit internal tersebut dari organisasi profesinya. Sehingga standar perilaku ini juga harus dilakukan atau dijadikan pedoman bagi seluruh auditor internal dalam proses menjalankan praktek audit internalnya. Apa saja standar perilaku auditor internal? Yang pertama adalah auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Yang kedua, auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Yang ketiga, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya. Yang keempat, auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Yang kelima, auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Yang keenam, auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Yang ketujuh, auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi audit internal. Yang kedelapan, auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh
dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melanggar hukum atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. Yang kesembilan, dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi kinerja kegiatan yang direview atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang terakhir, yang ke-10, auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta keefektivitasan dan kualitas pelaksanaan tugasnya, di mana auditor internal wajib dalam hal ini mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Itu adalah 10 standar perilaku yang harus dimiliki atau dijalankan oleh auditor internal. Dalam standar perilaku auditor internal juga ada aturan perilaku yang harus dipahami oleh auditor internal dalam menjalankan aktivitasnya. Yang pertama yaitu berkenaan dengan kewajiban auditor internal. Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam kode etik audit internal, maka auditor internal memiliki kewajiban yang pertama adalah melakukan pekerjaan dengan jujur, ketekunan, dan tanggung jawab. Yang kedua, menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Yang ketiga, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang keempat, mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang kelima, memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan. Yang keenam, melakukan pengawasan sesuai dengan standar profesi. Yang ketujuh, terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja. Dan yang kedelapan, auditor internal harus memiliki kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, yang kesembilan, auditor internal wajib tidak terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya. Itu 9 kewajiban auditor internal dalam aturan perilaku auditor internal. Aturan perilaku yang kedua yang harus dipahami oleh auditor internal adalah berkaitan dengan benturan kepentingan auditor internal, di mana dalam hal ini auditor internal harus menahan diri dari
kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara objektif. Dalam hal ini, benturan kepentingan yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama adalah suap. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Yang kedua adalah berkenaan dengan jamuan. Karena pada prinsipnya auditor internal tidak diperkenankan menerima dan atau memberikan jamuan kecuali dalam batas kewajaran dan untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara umum. Benturan kepentingan auditor internal yang ketiga yaitu berkenaan dengan imbalan, hadiah, dan sumbangan. Di mana dalam hal ini auditor internal tidak boleh menerima imbalan, hadiah, sumbangan, atau sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Dalam hal ini, auditor internal tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun dan tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya. Bentuk kepentingan yang keempat yaitu berkenaan dengan penggunaan aset organisasi, di mana auditor internal wajib tidak menggunakan aset organisasi di luar keperluan kedinasannya. Benturan kepentingan auditor internal yang kelima yaitu berhubungan dengan aktivitas sampingan, di mana dalam hal ini auditor internal wajib tidak menjalankan aktivitas sampingan yang dapat mengganggu tugas atau menimbulkan benturan kepentingan dan menggunakan fasilitas perusahaan. Yang keenam, benturan kepentingan ini berhubungan dengan kerahasiaan dan keterbukaan informasi. Maka dalam hal ini, auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menggunakan informasi rahasia tersebut secara melanggar hukum yang tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. Auditor internal wajib menjaga kerahasiaan dan menggunakan setiap informasi yang diperoleh dalam tugas secara hati-hati dan bijaksana. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, serta tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang dapat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Benturan kepentingan yang terakhir, yang ketujuh adalah keikutsertaan dalam politik praktis.
Maka dalam hal ini, auditor internal wajib menghindari keikutsertaan dalam kepengurusan organisasi yang memungkinkan menghadapi benturan kepentingan, serta tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Itu adalah 7 hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan yang harus dipahami oleh auditor internal kaitannya dengan aturan perilaku bagi auditor internal. Aturan perilaku yang terakhir yang harus dipahami oleh auditor internal adalah berkaitan dengan hubungan dengan pihak lain. Dalam hal ini, yang pertama adalah hubungan dengan insan organisasi dalam fungsinya sebagai audit internal. Karena kita ketahui bahwa setiap anggota auditor internal di dalam satu unit organisasi berkewajiban untuk saling mengingatkan tentang keberadaan kode etik, melaksanakan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungan yang kedua yaitu hubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam hal ini setiap anggota auditor internal wajib menjaga teamwork pada saat melakukan atau melaksanakan penugasan. Dan dalam melaporkan hasil penugasan, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan dengan insan organisasi di luar fungsi audit internal. Maka dalam hal ini, auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi atau pihak yang dilayani. Serta audit internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Yang terakhir, yang keempat adalah berkenaan dengan hubungan dengan pihak eksternal. Hubungan dengan auditor eksternal, hubungan dengan komite audit, dan hubungan dengan pemerintah atau pihak lain yang terkait. Ini juga harus diperhatikan oleh auditor internal selaku aturan perilaku bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan standar praktik audit internal, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa konsorsium organisasi profesi audit internal telah bersepakat untuk menerbitkan standar profesi audit internal. Standar yang ditetapkan secara bersama-sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk diketahui siapa saja yang menjadi bagian dari konsorsium organisasi profesi audit internal ini, yaitu yang pertama adalah The Institute of
Internal Auditors Indonesia Chapter atau IIA. Yang kedua adalah Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD yang biasanya disingkat dengan FKSPI BUMN BUMD. Yang ketiga adalah Yayasan Pendidikan Internal Audit. Yang keempat, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Dan yang kelima adalah Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Ini 5 lembaga, 5 organisasi yang membentuk konsorsium organisasi profesi audit internal dan bersepakat untuk menerbitkan standar profesi audit internal. Sehingga standar profesi audit internal atau kita singkat sebagai SPAI ini dapat dilakukan atau dijalankan secara bersama-sama. Ada 6 tujuan mengapa standar profesi audit internal ini disusun dan ditetapkan oleh konsorsium organisasi profesi audit internal. Yang pertama adalah memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu dari auditor internal tersebut. Yang kedua, menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal. Yang ketiga, mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. Yang keempat, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi. Yang kelima, menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal. Dan yang keenam adalah menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktek audit internal yang seharusnya. Itu adalah 6 tujuan kenapa standar profesi audit internal disusun dan ditetapkan. Standar profesi audit internal ini terbagi menjadi 3, yaitu standar atribut, yang kedua standar kinerja, dan yang ketiga adalah standar implementasi. Di mana untuk standar atribut dan standar kinerja, keduanya digunakan untuk mengukur kinerja seluruh jenis atau bentuk penugasan audit internal. Sedangkan standar implementasi diterapkan pada penugasan khusus audit internal, atau dengan kata lain, standar implementasi ini hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu saja. Bagian pertama dalam standar praktik audit internal ini adalah standar atribut atau atribut standar, di mana standar atribut ini berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar atribut disusun untuk mengatur atribut organisasi audit internal dan individu auditor internal sebagai pelaksana dari aktivitas audit internal. Standar atribut ini mendefinisikan karakteristik standar organisasi, baik yang berhubungan dengan fungsi audit internal dan atau penyediaan jasa
audit eksternal. Termasuk juga di dalamnya adalah berkaitan dengan jasa audit internal perorangan. Dan standar atribut ini berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Standar atribut ditunjukkan dengan adanya piagam audit internal yang mendefinisikan secara formal mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Selain itu, ditunjukkan dengan memiliki independensi organisasional dan objektivitas individual. Serta bagian audit internal dan auditor internal harus memiliki kecakapan dan ketelitian profesional yang semestinya, serta adanya program penjaminan kualitas. Pertanyaannya adalah, apa saja isi dari standar atribut tersebut? Yang pertama yaitu tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Di mana tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab tersebut merupakan fungsi audit internal yang harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan standar profesi audit internal, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Isi yang kedua yaitu berhubungan dengan independensi dan objektivitas, di mana kita ketahui bahwa fungsi audit internal ini harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Independensi ini akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut. Isi yang ketiga dalam standar atribut adalah berkenaan dengan keahlian dan kecermatan profesional. Sebagaimana kita ketahui bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Isi yang terakhir dari standar atribut ini adalah berkaitan dengan program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal, di mana dalam hal ini penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan standar dan kode etik audit internal. Bagian kedua dari standar profesi audit internal adalah berkenaan dengan standar kinerja atau performa standar,
di mana standar kinerja ini menjelaskan sifat dari kegiatan jasa audit internal dan kriteria atau ukuran kualitas pekerjaan audit yang digunakan sebagai pengukuran standar kinerja. Standar kinerja ini memberikan praktek-praktek terbaik dalam pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Serta standar kinerja ini berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Dalam standar kinerja, aktivitas audit internal harus dikelola secara efektif guna memberikan nilai tambah bagi organisasi yang meliputi pertama adalah aktivitas dari audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah. Yang kedua, auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang meliputi tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Yang keempat, setelah melakukan semua aktivitasnya, auditor internal harus mengkomunikasikan hasil dari tugasnya kepada manajemen. Yang kelima, selanjutnya bagian kepala auditor internal harus menetapkan dan memelihara sistem guna untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kepala bagian auditor internal harus mengkomunikasi penerimaan resiko oleh manajemen terkait temuan dan rekomendasi hasil audit dengan manajemen senior dan dewan komisaris atau komite audit. Apa saja isi dari standar kinerja? Isi dari standar kinerja yang pertama adalah pengelolaan fungsi audit internal, di mana fungsi audit internal ini harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan yang relevan, mengkomunikasikan rencana audit, pengelolaan terhadap sumber daya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, dan menyampaikan laporan kepada pimpinan dan dewan pengawas. Isi yang kedua dari standar kinerja adalah berkaitan dengan lingkup penugasan. Hal ini ditunjukkan dengan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. Isi standar kinerja yang ketiga yaitu berkenaan dengan perencanaan penugasan. Dalam hal ini, auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, alokasi sumber daya, dan program kerja penugasan. Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama adalah sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang digunakan dari kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya.
Yang kedua, risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumber daya, dan operasi yang direview, serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga adalah kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Yang keempat, peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Isi dari standar kinerja yang keempat yaitu pelaksanaan penugasan, di mana dalam melaksanakan audit, tentunya auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai. Setiap penugasan tentunya harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf dari tim auditor internal tersebut. Isi yang kelima dari standar kinerja adalah komunikasi hasil penugasan. Dalam hal ini, auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu, di mana komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya yang disampaikan, baik tertulis maupun lisan, harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Dalam hal ini, terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu. Komunikasi hasil-hasil penugasan tentunya harus mengungkapkan beberapa hal di antaranya, yaitu yang pertama adalah standar yang tidak dipatuhi, yang kedua adalah alasan ketidakpatuhan, dan yang ketiga adalah dampak dari ketidakpatuhan tersebut terhadap penugasan yang dilakukan oleh auditor internal. Isi dari standar kinerja yang keenam yaitu pemantauan tindak lanjut. Dalam hal ini, penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut dari hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Sehingga dalam hal pemantauan tindak lanjut ini, kita dapat mengetahui dan memahami apakah temuan dalam audit internal tersebut telah dilakukan perbaikan atau tidak. Isi yang terakhir dari standar kinerja yaitu yang ketujuh berupa resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, maka penanggung jawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggung jawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi dari permasalahan tersebut. Itu 7 hal yang berkaitan dengan isi dari standar kinerja. Bagian terakhir dari standar profesi audit internal adalah standar implementasi atau implementation standard, di mana dalam standar implementasi ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah standar implementasi untuk kegiatan assurance,
Yang kedua adalah standar implementasi untuk kegiatan consulting. Yang ketiga adalah standar implementasi kegiatan investigasi. Dan yang keempat adalah standar implementasi control self-assessment. Nah, dalam hal ini standar implementasi hanya berlaku untuk satu jenis penugasan audit internal saja. Bagi seorang auditor, selain harus memahami etika atau kode etik dalam audit internal, serta standar praktik dalam audit internal, maka selayaknya dan seharusnya juga memahami mengenai standar internasional. Di mana standar internasional untuk praktik profesional di bidang audit internal ini dibuat dengan tujuan untuk yang pertama adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal. Yang kedua, menyediakan rangka acuan atau framework untuk melaksanakan dan mengembangkan secara luas untuk menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas audit internal. Dan yang ketiga adalah menyediakan acuan untuk evaluasi kinerja audit internal, serta yang keempat, memayungi pengembangan kualitas proses dan kegiatan operasional organisasi. Berkenaan dengan aktivitas audit internal, ada dua jenis jasa yang dapat dilakukan oleh seorang audit internal, yaitu yang pertama adalah jasa audit penjamin atau assurance service, di mana tujuan auditnya adalah mengumpulkan dan menguji bukti untuk memberikan penilaian terhadap manajemen risiko, pengendalian, atau proses pengelolaan organisasi. Dan yang kedua adalah jasa konsultasi atau consulting service, di mana tujuan dari auditnya yaitu memberikan pelayanan konsultasi untuk menambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian. Ini adalah dua jenis jasa dalam pelaksanaan audit internal. Kaitannya dengan aktivitas pada jasa penjaminan dan jasa konsultasi, ini terlihat perbedaan bahwa dalam jasa penjaminan atau assurance service, ini ada tiga pihak yang berhubungan, yaitu auditor internal, auditi, dan juga user. Di mana user ini harus memfasilitasi dan menerima informasi dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal terhadap auditi. Sedangkan berhubungan dengan jasa konsultasi atau consulting service, ini hanya ada dua pihak saja, yaitu auditor internal dan pihak auditinya. Terkait dengan tahapan penugasan audit, tentunya kita dapat memahami dalam 4 hal atau 4 pengelompokan tahapan penugasan audit. Yang pertama adalah berkenaan dengan perencanaan keterlibatan dalam pelaksanaan audit tersebut. Tentunya dalam hal ini harus menentukan yang namanya tujuan, cakupan, alokasi sumber daya, dan program kerja. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan aktivitas sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan melakukan identifikasi informasi, melakukan analisis dan evaluasi, melakukan recording, dan melakukan pengawasan. Tahapan berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil, terutama berkaitan dengan kriteria, kualitas, serta menyampaikan terkait dengan kemajuan dari aktivitas audit tersebut.
Dan tahapan yang terakhir adalah monitoring progress atau memantau terkait dengan kemajuan pelaksanaan audit internal. Itu adalah berkaitan dengan tahapan penugasan audit. Berkenaan dengan jasa audit internal, ada hal yang perlu dipahami sebagai landasan bagi auditor internal. Hal ini berkaitan dengan efektivitas jasa audit internal yang sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian. Maka oleh karena itu, auditor internal harus memperhatikan terhadap 3 hal tersebut. Sedangkan hal lainnya yang harus dipahami yaitu berkenaan dengan ancaman terhadap efektivitas penugasan audit internal tersebut. Apa saja yang menjadi ancaman terhadap efektivitas penugasan audit internal? Yang pertama yaitu berkenaan dengan insentif, yaitu adanya kepentingan ekonomi dari auditor atas hasil auditnya. Maka ketika kita berbicara antara insentif dengan tingkat pekerjaan, tentunya ini menjadi sebuah ancaman terhadap efektivitas penugasan audit internal. Yang kedua adalah berhubungan dengan personal relationship atau hubungan pribadi, yaitu adanya kedekatan hubungan personal dengan pihak yang diaudit. Tentunya dalam hal ini akan berdampak terhadap keputusan yang diambil pada saat pelaksanaan audit. Yang dikhawatirkan adalah terjadinya konflik of interest. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan ancaman terkait tugas, yaitu berupa ancaman dari sifat pekerjaan itu sendiri, misalnya mengaudit bidang yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya. Tentunya ketika dia yang awalnya bertanggung jawab terhadap bidang tersebut dan ditugasi untuk mengaudit pada departemen tersebut atau pada bidang tersebut, maka akan terjadi konflik of interest yang menjadi ancaman terhadap efektivitas penugasan audit internal. Kenapa? Karena dialah yang bertanggung jawab di awal terhadap pekerjaan pada bidang tersebut, dan dia yang menjadi auditor terkait dengan pekerjaan pada bidang tersebut. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam penugasan audit internal. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.